Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau ceritain cerita dengan judul Kematian Lontar Kuno Calon Arang. Silahkan disimak ceritanya. Di sebuah desa tua yang nyaris dilupakan peta, ada suatu benda yang tak pernah berani disentuh. Benda itu bukan keris, bukan batu, melainkan lontar kuno yang disimpan dalam peti kayu hitam. Lontar itu diyakini berisi ajaran gelap peninggalan calon arang. Tulisan di dalamnya bukan sekedar aksara, melainkan mantra yang hidup. Konon, siapapun yang membacanya tanpa izin akan memanggil sesuatu dari alam lain. Warga desa menyebutnya lontar kematian, karena setiap kali ia dibuka selalu ada korban. Bukan korban yang jatuh seketika, melainkan korban yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Malam-malam di desa itu terasa berat, seolah ada yang menunggu di balik gelap. Bahkan angin pun seperti membawa bisikan yang menakutkan. Dan sejak dulu satu aturan selalu dipegang, jangan pernah membuka peti itu saat malam. Namun aturan seperti itu selalu kalah oleh rasa penasaran manusia. Di malam tertentu, peti kayu hitam itu dipindahkan dari tempat penyimpanan. Tidak ada upacara, tidak ada doa, dan tidak ada sesaji penolak bala. Hanya tangan yang gemetar dan mata yang dipenuhi ambisi untuk mengetahui isi rahasia. Saat penutup peti diangkat, bau apak bercampur anyir langsung menyergap, seperti bau kain basah yang disimpan bertahun-tahun di bawah tanah. Lontar-lontar itu tersusun rapi, namun warnanya menghitam seperti terbakar. Tali pengikatnya rapuh, namun masih menahan lembaran-lembaran tipis itu. Ketika satu lontar ditarik, suara gesekan terdengar seperti bisikan pelan. Dan di saat itu juga lampu di ruangan tiba-tiba meredup tanpa sebab. Aksara tua terlihat jelas di permukaan lontar, seolah baru ditulis kemarin. Padahal benda itu sudah berusia ratusan tahun dan seharusnya memudar. Tulisan itu seperti berdenyut, membuat mata sulit berpaling. Udara di ruangan berubah dingin, menusuk kulit seperti embun malam. Lalu terdengar suara perempuan tertawa pelan, sangat jauh namun terasa dekat. Suara itu bukan berasal dari luar rumah, melainkan dari dalam kepala. Setiap baris aksara terasa seperti memaksa untuk dibaca. Saat satu kalimat dilafalkan, tanpa sengaja lantai kayu berderit keras. Dari sudut ruangan, bayangan hitam muncul seperti asap pekat. Bayangan itu tidak memiliki bentuk, namun terasa sedang menatap. Tawa pelan berubah menjadi desahan panjang yang penuh amarah. Dinding-dinding ruangan tampak basah, seolah mengeluarkan embun dari dalam bata. Aroma kemenyan muncul tiba-tiba, padahal tidak ada yang menyalakannya. Lontar itu terasa hangat di tangan, lalu perlahan menjadi panas. Panasnya seperti bara, namun tidak membakar kulit. Yang terbakar justru dada, seolah nafas ditarik keluar sedikit demi sedikit. Di luar rumah, anjing kampung melolong panjang tanpa henti. Suara mereka saling menghanyut seperti peringatan. Namun semakin ingin menutup lontar, tangan justru semakin kaku. Seolah ada sesuatu yang menahan agar halaman itu tetap terbuka. Di halaman lontar berikutnya, ada gambar simbol-simbol aneh yang menyerupai lingkaran darah. Simbol itu seperti bergerak pelan mengikuti arah cahaya lampu. Tinta hitamnya tampak lebih pekat dari warna malam. Ketika mata menatap terlalu lama, terdengar suara langkah di atap rumah. Langkah itu pelan, namun berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Setiap langkah disertai bunyi kayu retak. Padahal tidak ada pohon yang jatuh, tidak ada orang yang naik. Lalu terdengar suara kuku menggaruk genting dari atas. Gorisannya lambat, panjang, membuat seluruh tubuh menggigil. Dan tiba-tiba suara itu berhenti tepat di atas ruangan tempat lontar dibuka. Lampu padam menyisakan gelap yang pekat seperti kain menutup mata. Dalam gelap, suara nafas
terdengar bukan hanya satu, ada nafas lain, lebih berat, lebih dekat. Seperti tepat di belakang leher, aroma tanah kuburan muncul, dingin, lembab, dan membuat mual. Lontar masih terbuka, dan aksaranya terlihat samar seperti bercahaya. Di sela-sela cahaya itu, tampak bayangan perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak jelas, namun senyumnya terasa sangat kejam. Sosok itu tidak melangkah, ia melayang pelan. Tawa kecilnya menggema, lalu berubah menjadi tangisan. Tangisan itu bukan minta tolong, melainkan memanggil tumbal. Ketika lampu kembali menyala, ruangan terlihat berbeda. Sudut-sudut tampak lebih sempit, seolah dinding mendekat. Peti kayu hitam terbuka sendiri, padahal tadi sudah ditutup. Lontar-lontar di dalamnya berantakan, seperti ada yang mengacak-ngacak. Di lantai ada bekas telapak kaki basah, berwarna kehitaman. Jejak itu bukan jejak manusia dewasa, bukan pula jejak anak kecil. Jejaknya panjang dan kurus, seperti kaki yang terlalu lama tidak hidup. Jejak itu menuju ke pintu, lalu berhenti di ambang. Di ambang pintu ada gorisan 3 garis yang dalam, seperti tanda bahwa sesuatu sudah masuk dan tidak akan keluar dengan mudah. Malam-malam berikutnya, desa itu mulai berubah. Orang-orang bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan menari di tengah kuburan. Tarian itu indah, namun setiap gerakannya diikuti suara tulang patah. Dan di mimpi itu, tanah terbuka dan mengeluarkan tangan-tangan hitam. Tangan itu meraih siapapun yang melihat tarian terlalu lama. Ketika terbangun, tubuh terasa lelah, seperti habis berlari jauh. Beberapa orang menemukan bekas cakar di punggung mereka. Bekas itu merah, panas, namun tidak terasa sakit. Yang terasa justru takut yang tidak bisa dijelaskan. Seolah jiwa perlahan ditarik, sedikit demi sedikit, pada setiap malamnya. Akhirnya, pada suatu malam, hujan turun sangat deras tanpa petir. Namun di tengah hujan, terdengar suara gamelan dari arah hutan. Nadanya pelan, namun jelas, seperti mengiringi upacara. Orang-orang yang mendengar langsung merasa pusing dan ingin tidur. Namun yang tertidur justru mengalami mimpi lebih mengerikan. Di mimpi, lontar itu terbuka di depan wajah mereka. Aksaranya keluar seperti asap, masuk melalui mata dan mulut. Mereka mencoba berteriak, tetapi suara tidak keluar. Ketika bangun, lidah terasa pahit dan tenggorokan kering. Di cermin, mereka tampak lebih gelap dari biasanya, sepertinya menyimpan bayangan lain. Akhirnya, para tetua desa melakukan ritual penutup untuk mengurung kembali lontar kematian itu. Peti kayu hitam dibungkus kain putih dan diikat 7 simpul. Sesaji diletakkan di 4 penjuru rumah penyimpanan. Doa panjang dibaca sampai fajar tanpa henti. Saat matahari terbit, udara desa sedikit lebih ringan. Namun mereka tahu, itu bukan berarti semuanya selesai. Karena lontar itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa ditidurkan. Dan tidur pusaka seperti itu tidak pernah benar-benar tenang. Jika suatu hari ada yang membukanya lagi, kutukan akan bangkit lebih lapar. Karena ajaran gelap tidak pernah mati, ia hanya menunggu untuk dipanggil kembali. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Dadah.